OS-nya juga, ya hasil konfigurasinya juga dalam sebuah virtual machine itu dalam sebuah bentuk file, gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek, ya. Jadi saya sampaikan kalau tidak salah namanya .vmx ya, .vmx nggak tahu nama filenya apa, dalam sebuah virtual mesin yang kalian miliki, gitu ya. Oke. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kemampuan itu ya bisa diterapkan dalam migrasi, ya. Ya, artinya tadi sudah punya filenya, bisa kita pindahkan ke tempat ataupun virtualisasi yang berbeda. Nah, keuntungannya apa? Ya, keuntungannya kalau tadi di awal ya saya sampaikan bahwa ketika membangun sebuah layanan atau infrastruktur, ya, maka kita juga harus memikirkan kemampuan instansi tersebut dalam membangun infrastruktur, gitu ya. Kemampuan dalam arti di sana kalau ingin punya layanan yang macam-macam tapi kemampuan infrastrukturnya tidak banyak, maka virtualisasi menjadi solusi. Yang pertama, bagian yang namanya kompleksitas. Jadi tidak banyak hal yang nanti disiapkan dalam arti cukup dalam satu fisik saja kita bisa menerapkan banyak layanan untuk menginstal ataupun memberikan layanan kepada klien dalam bentuk beberapa konsep virtual layanan, ya, dari mulai web server, internet, ataupun juga FTP server, ya, untuk bisa dipakai. Jadi mengurangi kompleksitas, mempermudah dan beroperasi dan maintenance-nya jadi nggak sulit. Yang kedua, rendah dan pembiayaan. Jadi ya kalau sudah menerapkan ini, maka cost yang tinggi itu menjadi murah, gitu ya. Bukan murah juga sih, tapi lebih dapat selisihnya, begitu ya, selisihnya dari ketika kita memiliki infrastruktur yang banyak, ya. Misalnya saja saya punya yang tadinya punya 2 server, ketika kok tinggi sekali cost-nya, harus maintenance A, maintenance B, menerapkan menambahkan harddisk A, menambahkan harddisk B, misalnya di sisi A, di sisi B juga harus ditambahkan. Nah, itu juga lumayan, ya, misalnya begitu. Oh, maka bisa menjadi solusi satu konsep fisik saja dan bisa meminimalisir maintenance dan pembiayaan yang tinggi. Fleksibel, ya, tadi kita bisa memindahkan dari satu misalnya dari sisi backup, ya, sangat fleksibel. Yang kedua, penanganan IT support juga menjadi lebih cepat, gitu ya, dalam arti satu fisik saja itu bisa menangani beberapa permasalahan. Misalnya di sana ada beberapa VM atau virtualisasi, satu tempat bisa dihandle oleh IT support itu. Nah, agar tidak terjadi yang seperti ini, maka yang tadi menjadi solusi, gitu ya. Banyaknya apalagi ketika accessing itu menjadi akses informasi itu menjadi penting juga, dalam arti delay, ya, dalam arti kemampuan mengolah request itu menjadi penting juga di dalam menangani beberapa request yang masuk. Nah, di sini ya tadi menjadi solusi, ya, tadi keuntungannya mengurangi terjadi downtime, ya, downtime yang sangat tinggi, ya. Harapannya kalau orang yang mengakses internet, Google Drive, ya, meminta, ya, semua layanan online itu harapannya downtime-nya itu rendah, gitu ya. Artinya dia bisa mendapatkan dengan cepat. Ya, jangan sampai ketika ya ini tidak terlepas dari, ya, infrastruktur, ya, yang ada, ya, dan layanan yang dimiliki. Artinya nantinya klien-klien itu menjadi kembali lagi, gitu ya, namanya juga orang jualan, misalnya begitu, ya. Contoh Google. Kalau Google itu menjadi lambat, kalau Google itu susah diakses, Google itu
lama muncul informasinya, maka mau nggak mau ya pasti akan berefek dengan terhadap layanan atau klien yang mengakses di sana ya. Jadi semakin menurun trafficnya, maka dia juga akan terganggu ya sirkulasi proses bisnisnya misalnya gitu. Maka mau nggak mau dia juga memikirkan bagaimana layanan yang baik dalam bisnis, mengurangi biaya dan dibandingkan dengan tradisional clustering. Oke, ini yang tadi ya migrasi. Nah, sehingga apa yang kita lakukan di dalam virtualisasi itu harapannya memangkas sekian panjang proses yang terjadi, gitu ya. Yang tadinya install OS lagi ketika kita mengganti dual boot tadi, dan ini kita tidak terlalu panjang begitu ya proses yang ada ya cukup tetap mengaktifkan yang hostnya, menginstal lagi sampai dan seterusnya. Jadi tidak sampai yang install, configure min host ya, nggak sampai seperti itu, hanya cukup di virtual saja. Nah, jenis-jenisnya vendornya, third party-nya kita bisa banyak atau cek nantinya ya, mungkin ada yang terbaru lagi mungkin ya. Ini yang hypervisor tipe 2 yang kita gunakan. Ini yang tadi yang tipe 1 ya, yang yang bare ya, bare. Oke, terminologi dari apa yang kita pelajari ya, virtualisasi. Ya, semua atau penerapan konsep virtual itu pasti membutuhkan sebuah host, ya. Pasti membutuhkan sebuah host. Komputer yang diinstal software virtual mesin. Host komputer akan menciptakan, akan memunculkan sebuah host mesin, ya pasti begitu ya. Karena kita bisa memunculkan banyak host-host baru, ya, virtual baru. Lalu di dalam VM juga kita bisa memanage ya apa yang juga seperti yang di host punyai gitu ya. Ada RAM yang kita bisa manage, prosesor, hard disk dan lain sebagainya, dan juga file ya bisa di backup ya. Jadi pencadangan itu akan dibantu oleh virtual mesin ya, dalam arti yang kita create itu ada file fisiknya, file softnya, ini ya, file softnya. Konfigurasi yang kita lakukan pasti akan juga dicatat, gitu ya, dari mulai ada yang menggunakan bridge, ya misalnya kita sudah pahami apa itu pemanfaatan bridge, host, NAT, dan yang lain sebagainya, dan bisa diterapkan ya mengcopy ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini informasi untuk networking saja, teman-teman sudah pernah mencoba gitu ya. Nah, sehingga kalau semua virtual tadi berjalan berbarengan, harapannya ya dengan supporting perangkat yang baik ya. Ini mungkin kita bisa lihat tidak hanya dengan virtual yang banyak ya, komputer kita sendiri ketika kita memakai banyak aplikasi dan menerapkannya gitu ya, dan banyak service-service yang jalan gitu ya, maka prosesor itu juga akan menampilkan ya proses yang tinggi itu yang mana ya, pada waktu kapan gitu ya, dan membuka pas kapan aplikasi apa dan seterusnya. Sama dengan ini yang ada di sini, maka harapannya gitu ya, semua proses yang terjadi di VM yang banyak kita jalankan ya pasti pasti akan kita bisa monitoring gitu ya, monitoring dari kemampuan prosesor itu dalam hal komputasi setiap VM-nya itu, atau secara keseluruhan itu kayak apa, apakah tinggi ya, apakah tinggi terus datar sampai dengan mentok ya mendatar, atau ya landai-landai, ada momennya dia aktif dan seterusnya. Oke, ini hanya implementasi saja ya dalam
beberapa contoh VM yang pernah kita gunakan di hosted jenis hypervisor ya. Ini nggak usah, nanti bisa baca saja. Oke, sedikit tambahan lagi saya ingin menjelaskan jadi virtual ini saya coba ke depan nanti juga akan ada bagaimana menerapkan ya. Bentar. Kelihatan kah? Sudah terlihat, Pak. Oke, sebentar. Jadi ke depan ya, nanti minggu depan mungkin ya, bagaimana sebuah virtualisasi itu juga tidak hanya memaknai kita menerapkan virtual machine yang ada OS-nya dan itu berjalan secara simultan atau bersamaan gitu ya, tapi bagaimana juga ketika dalam satu virtual itu kita hanya memanfaatkan OS, satu OS saja, dan menghandle banyak layanan ya, banyak layanan. Yang tadi kan layanan OS. Bagaimana layanan itu dihandle dengan variatif layanan ya, kalau kita temui ya dalam sebuah hosting itu ada requirement yang dia sediakan pada layanan yang dia coba jual ke pengguna. Oh, dia support PHP, oh dia support framework misalnya, oh dia support MySQL, MySQLi misalnya, dan sebagainya ya. Pasti ada informasi yang disampaikan di masing-masing host yang ataupun server yang kita targetkan gitu ya. Maka apakah bisa kita terapkan dengan hanya memanfaatkan satu fisik saja dan satu OS saja dengan beragam variatif model input kayak saya bilang begitu ya, model komputasi juga apakah bisa saja, cuman ya yang namanya downtime itu pasti tinggi, atau yang namanya penjadwalan itu pasti akan antri panjang gitu ya, apalagi kemampuannya rendah. Maka untuk memanage masing-masing processing itu ya, misalnya layanan web server kita buat sendiri, kita buat Samba sendiri ya, tapi pada satu OS yang sama. Maka ada layanan yang namanya, atau ada virtualisasi yang namanya Docker gitu ya. Jadi kalau VM tadi kemampuan dia dengan integrasi OS ya, di sini hanya sebatas pengguna dan aplikasi gitu ya. Jadi virtual, pengguna, aplikasi, OS. Di sini pengguna dan aplikasi. Jadi isolasinya kelompok isolasinya ataupun ada pemrosesannya itu hanya sebatas itu ya. Jadi di Docker itu nanti di slide saya menyampaikan tidak seberat konsep VM virtualisasi yang sebelumnya tadi. Makanya banyak server ya, banyak instansi, banyak perusahaan menerapkan virtualisasi Docker ini ya, virtual Docker ini untuk melakukan pekerjaan yang variatif ya, variatif dalam satu waktu yang sama ya, dalam satu waktu yang sama. Nah, kita coba lihat ya. Ini slide teman saya ya, yang di sebuah software host. Jadi Docker itu ya, tadi sedikit saya singgung, ataupun virtualisasi itu memang secara umum sangat dibutuhkan ketika apalagi dalam satu
waktu banyak proses yang terjadi, banyak layanan yang diakses ya. Apakah VM tadi bagus ya, bagus. Cuman kita butuh effort yang besar, dalam arti kita butuh menyiapkan layanan secondary memory seperti apa, terus prosesornya juga seperti apa. Kita butuh set semua itu pada VM. Sedangkan ini tidak, ya. Makanya di VM itu kita pasti ketemu giga, mega, ya, dan sebenarnya ini kapasitas intinya. Lebih minta untuk lebih besar. Beda dengan ini, ya. Jadi permasalahannya muncul, ya, sedikit kembali flashback sedikit lagi. Jadi ketika melakukan request layanan atau menyediakan layanan, maka yang sering muncul itu dalam sebuah server itu adalah compatibility atau dependency dari sebuah aplikasi yang diterapkan di dalam sebuah server. Ya kayak tadi ya, OS punya dependensi, menyediakan dependensi bagi aplikasinya, ya, library, ya, karena pasti ada, kalau Linux kita kemarin ya atau yang lalu ya, kita pasti nginstal Samba pasti ada lib yang menyertainya, kalau ada SO yang menyertainya juga. Nah seperti itu, jadi compatibility, dependensi. Lalu juga tentang terkait waktu yang lama setup, gitu ya. Menginstal A dulu, menginstal B, nunggu dulu karena aplikasi yang pertama ini masih jalan dan masih membutuhkan beberapa dependensi yang harus dilayani. Nah, dalam satu proses fisik yang sama, ya, tidak tervirtualisasi. Perbedaan environment, ya, misalnya di sini saya melakukan pengembangan development, ya. Lalu ada yang melakukan testing, ya, yang tadi di sini melakukan development, di sini misalnya melakukan testing juga. Bisa jadi begini ya, dalam satu server tadi saya katakan dia support web, ya. Belum tentu di web itu, di hosting itu atau di server itu support dengan komputasi, misalnya Python misalnya, gitu ya. Ataupun juga terkait media editor yang lainnya, misalnya gitu ya. Belum tentu. Jadi bagaimana itu tersupport di masing-masing bagian. Nah, seperti ini juga, maka menjadi isu-isu yang ada gitu ya, yang muncul di dalam pengembangan server. Apalagi production, ya. Jadi ada production yang sedang berjalan, testing yang QA yang jalan gitu ya, dalam aplikasi misalnya web server di QA kan, atau sedang development ini berjalan barengan. Apakah durasi waktunya semakin lama atau apakah memakan banyak waktu, itu menjadi permasalahan juga, sehingga butuh bagian-bagian yang memanage semua isu tadi itu untuk menghandle masing-masing permasalahan, ya, masing-masing layanan, ya. Misalnya saya ingin komputasi, ini sudah ada nih bagiannya, yang kontainer A, gitu ya. Jadi kontainer A itu hanya berisi, kontainer ini hanya berisi dependencies dan aplikasi, gitu ya. Gitu ya. Jadi tidak hanya tidak sampai dengan OS. OS ada di bawahnya sendiri. Ya, kalau tadi di VM dia terkumpul aplikasi dan OS. Makanya di VM itu agak sedikit berat atau ada kapasitas agak sedikit tinggi. Dengan sini ya containerize pada setiap aplikasi ini menjadi utama. Jadi dalam sebuah kontainer ini berisi layanan-layanan yang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh bagian-bagian itu. Development, komputasi, saya mau melakukan web development, ya, juga server, web server, ya, dan seterusnya. Contoh yang seperti di VM juga bisa diterapkan. Nah, jadi kontainer ini saya butuh
menghandle di masing-masing kemampuan, gitu ya. SQL sendiri, gitu ya, ada sendiri, dan MongoDB ada sendiri, sehingga nantinya bisa saling terintegrasi, gitu ya. Ini nanti bisa terintegrasi, bukan berarti ini tidak bisa saling terhubung, gitu ya. Ini bukan berarti tidak, tapi secara library itu dia sudah ada yang menghandle terkait kemampuan permintaan masing-masing library, ya.